Kalau kriwil yang lagi viral banget ini bisa jadi salah satu ide usaha buat yang mau buka usaha dengan modal minim dan untungnya lumayan banget. Yuk kita simak resepnya. Siapkan 50 gram daging ayam segar, lalu haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan food processor dari Ardin. Teman-teman juga bisa gunakan blender merek apa saja. Selain daging ayam, bisa juga gunakan daging sapi, tapi karena ini kita ingin modal yang minim, maka saya gunakan daging ayam. Campurkan 100 gram terigu, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap, seperempat sendok teh lada, dan seperempat sendok teh bawang putih bubuk atau haluskan 1 siung bawang putih. Aduk rata hingga tercampur semua. Di video ini saya menggunakan takaran 100 gram terigu. Untuk takaran 500 gram terigu bisa cek di deskripsi video ya. Pelan-pelan tambahkan 200 ml air panas mendidih sambil terus diaduk menggunakan spatula. Tambahkan juga loncang atau daun bawang. Harusnya loncang ini dimasukkan bareng sama penyedap tadi. Tapi karena saya kelupaan jadi saya tambahkan sekarang. Setelah kekentalannya kira-kira begini, tambahkan daging ayam yang tadi sudah dihaluskan. Aduk rata. Daging ayam ini saya gunakan sebagai alternatif pengganti daging sapi. Alasannya karena harganya lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi. Kalau mau lebih kriwil lagi, takaran ayam bisa dibuat 1:1 dengan takaran terigu. Tambahkan 150 gram tapioka merek apa saja. Ini saya gunakan merek Pak Tani Gunung. Bisa juga gunakan tapioka Gunung Agung yang curah atau merek apapun yang ada di sekitar teman-teman. Aduk terus hingga tercampur rata. Dan kekentalan adonan cukup seperti ini saja, jadi tidak perlu dibuat kalis seperti adonan cilok halus pada umumnya. Adonannya sudah jadi dan sekarang siap kita bentuk. Didihkan air di dalam panci, tambahkan minyak agar nanti ciloknya tidak saling menempel. Cara membentuk ciloknya juga akan mempengaruhi seberapa kriwil ciloknya nanti. Tips dari saya, gunakan garpu dan sendok seperti ini. Sendok adonan dengan garpu, lalu didorong dengan sendok saat akan masuk ke dalam air rebusan. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi teksturnya ini memang sengaja kita buat kriwil atau keriting atau kasar dan tidak beraturan karena namanya juga cilok kriwil ya. Rebus hingga semua ciloknya mengapung. Nah, ini tandanya ciloknya sudah matang dan bisa kita angkat, lalu tiriskan dan biarkan dia dingin. Sambil menunggu cilok dingin, kita siapkan kuah ciloknya. Rebus 1 liter air, masukkan tulang ayam, 3 siung bawang putih yang sudah digiling, seperempat sendok makan penyedap, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, koreksi rasa sesuai selera, dan terakhir sebelum diangkat bisa tambahkan loncang atau daun bawang. Biasanya cilok disajikan dengan sambal kacang atau dengan sambal tomat, bisa juga alternatifnya dengan kuah seperti ini. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 35 sampai 45 butir cilok. Jadi, jika kita menggunakan resep dengan takaran seperti di deskripsi 500 gram terigu, maka kemungkinan cilok yang akan kita dapatkan kurang lebih 200 butir cilok. Maka kita bisa menghitung HPP-nya seperti yang ada di video ini.
Dengan asumsi modal yang kita butuhkan kurang lebih 30.000 menghasilkan 200 butir, maka modal kita untuk satu butir ciloknya itu senilai Rp150. Jika teman-teman ingin menjual ciloknya dengan bumbu kuah kacang, maka teman-teman bisa menghitung HPP bumbu kuah kacangnya itu secara terpisah. Nanti akan saya buatkan juga resep bumbu kuah kacang khusus cilok ini lengkap beserta HPP-nya. Selain cilok dengan kuah dan bumbu kacang, cilok juga bisa disajikan hanya dengan saus cabai seperti ini. Walaupun sudah dingin, tekstur cilok ini akan tetap empuk, tidak alot dan tidak keras. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi ide peluang usaha buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.